Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 22 ya, di bulan Mei 2024 guys. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini guys. Meskipun ada penurunan ya, tipis banget di 0,6%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index di poin 68 ya, ada penurunan dikit, masih di area greed ya. Dan ini mengindikasikan adanya arus keluar dari Bitcoin. Dan itu wajar aja karena kemarin sudah ada kenaikan yang cukup lumayan ya, sehingga pasti ada pihak ataupun investor yang taking profit ya, yang mengakibatkan poin untuk Fear and Greed Index ini turun guys. Oke. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat ya, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini ada penurunan di 1,4% ya. Masih mempertahankan harganya di 69.978 dolar ya. Masih bagus guys. Dan untuk Ethereum ini tampaknya sentimen positif masih tinggi ya, sehingga masih ada kenaikan di 1,54% hari ini ya. Dan kalau kita lihat kemarin ini berarti naiknya cukup tinggi banget, karena kalau kita lihat dalam 7 hari ke belakang Ethereum sudah naik di 27% guys. Ini keren banget ya. Begitu juga untuk Solana, ini juga naiknya cukup lumayan, dalam 7 hari ke belakang sudah naik di 23%. Dan disusul beberapa altcoin yang lain ya, seperti ada Avalanche yang sudah naik 24%, kemudian ada juga Polkadot 14%, untuk Bitcoin Cash di 16% ya. Jadi kenaikan dalam 7 hari ke belakang ini cukup lumayan, termasuk Chainlink ya yang juga naik di 27% setelah adanya kerjasama kemarin ya. Kalian bisa cek di video kemarin guys, kenapa Chainlink ini naik cukup lumayan ya. Dan bahkan untuk koin PP ya, ini karena imbas sentimen positif untuk ETF Ethereum Spot yang kemungkinan akan disetujui oleh SEC, ini juga terdampak dan akibatnya hari ini naik di 22,7% guys. Ini keren banget. Bahkan kalau nggak salah untuk koin PP ini ya sudah ATH lagi guys. Kalian bisa cek sendiri di Coin Market Cap. Kemudian selanjutnya ya, kalau kita lihat untuk perubahan ataupun pergerakan harga dari Bitcoin untuk time frame weekly, tampaknya masih akan berlanjut ya, dan kita doakan aja semoga untuk close candle di weekly sekarang ini masih bertahan di area harga sekitar 70.000 dolar ya, sehingga bisa mengkonfirmasi untuk kenaikan selanjutnya. Dan kalau kita melihat secara historis, kalau memang nanti akan terjadi dengan bullish engulfing yang valid ini ya, bisa saja ini akan mengikuti atau akan meneruskan tren sebelumnya ya, yaitu di sekitaran harga di sini ya. Setelah adanya kenaikan yang signifikan, kemudian close candle-nya cukup tebal ya, warna hijau, maka akan melanjutkan kenaikannya guys. Jadi kita doakan aja semoga tren positif dan juga news-news yang berhubungan dengan Bitcoin ini akan men-trigger ya harga Bitcoin ini untuk terus naik guys ya. Karena jika Bitcoin ini naik, maka hampir semua altcoin ini akan juga ikutan naik, yang tentu saja ini akan sangat bagus ya untuk perkembangan kripto selanjutnya. Oke, jadi kita akan update bareng-bareng, dan seperti biasa guys, kita akan mengupdate ya untuk perkembangan terbaru dari ETF Ethereum Spot ya. Dan yang pertama kita lansir ya dari harian Cointelegraph. Diinformasikan di sini sudah ada 5 penawar ya untuk ETF Ethereum yang mengubah pengajuan terhadap SEC-nya guys. Jadi 5 manajer aset Amerika Serikat yang telah mengajukan penawaran untuk ETF Ether ini telah mengubah pengajuannya ya untuk 19B-4 mereka dengan SEC. 5 calon penerbit dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF Ether ini antara lain ya ada Fidelity, VanEck, kemudian ada Franklin Templeton, dan juga ada ya bersama dengan aplikasi gabungan dari Galaxy dan juga Invesco serta ARK Invest dan juga 21 Shares. Nah, di sini amandemen tersebut membuat Fidelity, Franklin Templeton dan ARK 21 Shares menghapus ketentuan untuk Ether-nya guys, khususnya untuk fitur staking ya. Dan Grayscale juga menghapus untuk fitur stakingnya. Namun di sini Adam Shokran, mitra di perusahaan modal Ventura Haynes Ventures, mengklaim bahwa ETF Ethereum Spot yang disetujui tanpa elemen staking sebenarnya akan meningkatkan pengembalian staking guys. Kelima pengajuan CBOE dilakukan dalam 25 menit antara pukul 21.35 dan 22 waktu Indonesia Barat ya pada 21 Mei menurut analis dari ETF Bloomberg yaitu James Shepard. Pengajuan untuk 19B-4 yang disetujui harus disertai ya dengan pernyataan pendaftaran S-1 yang telah ditandatangani agar
ETF dapat diluncurkan. SEC harus memutuskan ya untuk aplikasi dari Fund Act pada 23 Mei nanti ya. Namun pakar industri memberi tip kepada regulator untuk memutuskan semua atau sebagian besar pelamar, mirip dengan bagaimana ia menangani spot Bitcoin kemarin guys ya. Jadi kita tunggu aja nanti pada tanggal 23 Mei di mana Fund Act sebagai pelamar pertama ya, sehingga pada tanggal 23 Mei ini harus diputuskan oleh SEC apakah menyetujui atau enggak. Dan tentu saja ini akan menjadi tolok ukur ya jika nanti untuk Fund Act ini bisa disetujui ya untuk pengajuan ETF spot Ethereum-nya, maka ada kemungkinan untuk para pelamar yang lain juga bisa disetujui guys. Jadi nanti kita akan update lagi. Kemudian selanjutnya ya, masih berhubungan ya dengan Ethereum spot ini, seperti yang kita lansir dari Bitcoin Systemi, diinformasikan bahwa SEC mengatakan kepada bursa bahwa mereka bersandar untuk menyetujui ETF spot Ethereum. Jadi pejabat SEC hari ini mengatakan bahwa mereka condong ke arah menyetujui ya untuk bursa di mana produk ETF spot Ethereum akan terdaftar. Baron melaporkan dan orang-orang yang mengetahui masalah ini mengatakan guys. Jadi badan tersebut memberikan komentar tentang aplikasi yang jika diselesaikan tepat waktu dapat menghasilkan persetujuan secepatnya minggu ini guys. SEC telah mengindikasikan bahwa mereka condong ya untuk menyetujui ETF Ethereum spot ini ya. Dan menurut sumber yang mengetahui masalah ini yang dikutip oleh Baron, dan pejabat SEC memberi tahu bursa saham tempat produk tersebut akan didaftarkan tentang tren ini kemarin. Badan ini telah memberikan umpan balik pada aplikasi dan dapat meminta persetujuan paling cepat minggu ini ya jika ada masalah yang diangkat diselesaikan tepat waktu. Persetujuan untuk ETF dapat membuka pasar Ethereum ya untuk investor institusional seperti foundation dan juga dana pensiun yang saat ini tidak dapat ya atau tidak mau berinvestasi secara langsung dalam mata uang kripto. Dan hal ini juga dapat meningkatkan minat terhadap mata uang kripto yang lebih kecil seperti Solana dan juga Avalanche dan lain-lain ya. Karena investor mempertimbangkan token lain yang semakin besar kemungkinannya untuk mendapatkan persetujuan untuk dimasukkan juga ya ke dalam ETF ini guys. Namun meskipun SEC menyetujui pengajuan untuk 19 B-Strip 4 awal minggu ini ya, bukan berarti ETF Ethereum akan diluncurkan pada waktu yang sama. Agensi belum memberikan umpan balik ya kepada beberapa emiten tentang pengajuan S-Strip 1 mereka sebagai bagian penting lain dari peluncuran ETF nanti guys. Jadi ini masih belum bisa dipastikan meskipun hype-nya sangat tinggi ya. Tapi dengan antusiasme yang besar ya, serta prediksi dan analisis oleh para analis yang sudah berpengalaman ya dalam bidang hal seperti ini yang memberikan skor di 90-95% untuk persetujuan ETF spot Ethereum, maka ini bisa menjadi salah satu tolok ukur juga. Jadi kita akan tunggu nanti ya kira-kira akhir drama dari ETF Ethereum ini seperti apa. Dan lebih lanjut guys, kalau kita lansir di sini ya dari harian bitcoin.com, di mana Peter Schiff ini juga mengantisipasi arus keluar ya dari ETF Bitcoin ke ETF Ethereum jika nanti persetujuan SEC ini dikeluarkan guys. Oke. Jadi ekonom dan advokat Peter Schiff telah memperingatkan ya tentang dampak ya yang mungkin bisa potensial banget dari dana yang diperdagangkan di bursa ETF Ethereum spot ya pada ETF Bitcoin spot dan juga Bitcoin itu sendiri. Dan spekulasi serta kegembiraan yang cukup besar mengelilingi SEC yang berpotensi menyetujui ETF Ether spot minggu ini. Kemudian Schiff ini menjelaskan dalam sebuah postingan di platform media sosial X ya bahwa Bitcoin telah mendapatkan kekuatan baru dari rumor bahwa ETF Ethereum kemungkinan akan disetujui. Namun advokat emas ini juga mengingatkan ya, uang untuk membeli ETF Ether baru kemungkinan besar akan berasal dari ETF Bitcoin yang sudah ada. Jadi investor yang memutuskan untuk membuat alokasi ke kripto tidak akan menambah alokasi tersebut untuk membeli Ether guys. Analis Bloomberg kemudian merevisi ya peluang SEC menyetujui untuk ETF spot Ethereum menjadi 75% ya, dan mereka yakin SEC dapat memulai proses persetujuan paling cepat besok guys. Jadi nanti kita akan tunggu ya akhirnya seperti apa guys, dan kalau memang nanti efek dari persetujuan ETF Ethereum spot ini akan berimbas terhadap ETF Bitcoin, ini semakin menarik guys ya, dan mungkin wajar-wajar aja atau mungkin bisa saja terjadi karena keuntungan dari ETF Bitcoin spot ini sudah banyak, mungkin akan banyak pula para investor yang akan beralih ya ke ETF Ethereum spot yang tentu saja mereka berspekulasi seperti halnya Bitcoin kemarin yang naik tinggi ya, maka ada kemungkinan juga untuk kenaikan
Ethereum yang juga tinggi pula guys. Jadi sepertinya hal ini wajar-wajar aja ya. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya guys. Kemudian apakah tanggapan dari co-founder dari Ethereum itu sendiri guys? Nah di sini kalau kita lansir ya dari harian Bitcoin Systemi, jadi salah satu pendiri dari Ethereum yaitu Joe Lubin ini berbicara tentang ETF Ethereum guys. Dan katanya bersiaplah untuk hasil ini jika disetujui guys. Nah, ini menarik ya. Jadi salah satu pendiri Ethereum si Joe Lubin memprediksi tekanan pasokan dengan potensi persetujuan untuk ETF Ethereum ini, dan Joe Lubin sebagai salah satu pendiri Ethereum dan CEO dari ConsenSys membuat pernyataan tentang ETF dalam sebuah wawancaranya. Katanya di sini akan ada cukup banyak tekanan alami yang terpendam untuk membeli Ethereum melalui ETF. Namun permintaan ini mungkin akan menghadapi pasokan yang lebih terbatas dibandingkan dengan ETF Bitcoin yang disetujui awal tahun ini guys. Namun di sini situasi dengan Ethereum berbeda ya, di mana data on-chain menunjukkan bahwa lebih dari 27% dari total pasokan Ethereum saat ini dipertaruhkan ya atau di stake di jaringan Ethereum dan menghasilkan keuntungan bagi para pemegangnya, dan oleh karena itu dijauhkan dari peredaran secara langsung. Dan sebagian besar Ethereum ini digunakan dalam protokol inti seperti sistem DeFi ataupun DAO. Ini kata Lubin mengacu pada organisasi otonom yang terdesentralisasi. Dan pasokan yang terkunci ini atau TVL dikombinasikan dengan dinamika pasar Ethereum ya. Ini dapat membuat harga Ethereum lebih sensitif terhadap arus masuk yang diharapkan dari ETF ini guys. Dan selain itu peningkatan untuk aktivitas di jaringan Ethereum akan memicu pembakaran sebagian pasokan Ethereum yang ada dari waktu ke waktu, yang semakin memperketat pasokan saat ini. Dan mekanisme deflasi yang diperkenalkan oleh peningkatan EIP 1559 Ethereum berkontribusi ya pada kelangkaan dengan secara sistematis mengurangi pasokan Ethereum yang beredar. Skenario untuk ETF Ethereum dapat sejajar atau bahkan melebihi ya untuk tekanan pasokan yang dihadapi oleh ETF Bitcoin guys. Lubin juga menekankan signifikansi yang lebih luas dari perkembangan ini dan menyebutnya sebagai titik balik yang mendalam untuk Ethereum dan industri mata uang kripto secara keseluruhan guys. Jadi semakin menarik ya. Kita akan tunggu guys nanti seperti apa akhir drama dari ETF Ethereum ini guys, dan apapun nanti efeknya kita akan pantau bareng-bareng sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan update ya untuk efek dominonya juga ya, sehingga nanti teman-teman juga bisa mengambil sikap atau mungkin akan melakukan keputusan ya terhadap investasi kalian sehingga nanti bisa memaksimalkan keuntungan kalian guys. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan, dan untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter, serta untuk rekomendasi project-project baru yang lagi ngadain pre-sale, testnet ataupun airdrop, kita akan share ya di Telegram. Kalian mampir aja di situ, kalian cek aja linknya di deskripsi. So, seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.